Ya, 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian di Indonesia. Sejumlah ketidakpastian global masih menghantui, sementara dari dalam negeri keterbatasan ruang gerak fiskal dan sejumlah beban pajak turut menghantui masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa gambaran ekonomi di tahun 2025? Kita akan membahasnya pagi hari ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Direktur Indef, Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Pagi ini kita akan bahas terkait perekonomian di tahun 2025, Mas Eko. Dari pandangan ekonomi, hal apa sih yang paling dikhawatirkan tentang ekonomi Indonesia di tahun depan yang akan segera kita jelang? Oke, Mbak Lia ya, selamat pagi juga, terima kasih. Jadi tantangan utama ya tahun depan 2025 yang akan segera kita lakukan ya, laksanakan dalam beberapa ya mungkin ini kan dari terakhir berapa ya mungkin ini kan dari terakhir begitu ya, jadi bisa udah tahun depan. Utamanya itu memang menyangkut bagaimana mendorong pertumbuhan sektor konsumsi ya. Jadi terutama memang urgensi meningkatkan daya beli itu menjadi apa ya, aspek yang sangat krusial gitu, karena sepanjang 2024 ini kita bisa menyaksikan pertumbuhan ekonomi kita melambat itu terutama karena pertumbuhan konsumsinya melemah. Baik, untuk bisa mengatasi bagaimana memastikan ekonomi tahun depan punya target pertumbuhan 5,2% itu bisa tercapai adalah mendorong laju konsumsinya, terutama konsumsi yang oleh masyarakat ya, atau oleh rumah tangga begitu, tidak hanya konsumsi dari pemerintah. Kira-kira itu kalau disimbolkan ya dalam bahasa singkat begitu, Mbak Lia. Meningkatkan daya beli masih menjadi pekerjaan rumah di tahun depan, tahun 2025. Tapi dari sisi fiskal, Mas Eko, ruang geraknya tentunya terbatas ya. Sejumlah institusi internasional, bahkan Indef juga sendiri, meramalkan ekonomi Indonesia berada seperti Anda sebutkan tadi di kisaran 5% untuk tahun depan. Ini apakah masih ada kesempatan untuk menuju lebih dari 5% pertumbuhan atau bahkan mencapai ambisi Presiden Prabowo di 8%, Mas Eko? Iya, kalau untuk bisa mencapai katakanlah lebih dari 5%, tentu harus ada strategi yang berbeda begitu. Sebetulnya ada modal ya, karena Hmm. kita sedang katakanlah masa-masa transisi pemerintahan ya, ini adalah pemerintahan baru begitu, baru beberapa bulan begitu, dan optimisme biasanya di pemerintahan baru juga meningkat. Sehingga sebetulnya kalau kebijakannya tepat ya, ini sebetulnya ada peluang juga begitu untuk bisa mencapai katakanlah pertumbuhan ekonomi di atas 5% begitu ya. Mungkin tidak bicara 8% dulu, tapi katakanlah ke arah 5,2 seperti target tahun depan ya, ini sebenarnya masih realistis juga begitu. Bahkan mungkin 5,5 begitu. Tapi yang menjadi tantangan utama seperti tadi ya, kalau kemudian di awal tahun memang kemudian berbagai macam quote and quote apa ya, kebijakannya itu lebih pada upaya untuk mendelusi dari optimisme masyarakat sendiri ya, seperti kenaikan tarif PPN ataupun juga beberapa kebijakan lain yang sifatnya lebih kepada administrative price yang akan naik begitu. Itu memang akan menciptakan katakanlah sebuah pesimisme ya kepada para pelaku ekonomi begitu, sehingga yang perlu dilakukan sebetulnya adalah memberi banyak insentif memang untuk awal-awal tahun begitu ya, itu membuat mereka akan lebih optimis, dari situ mereka melakukan ekspansi, kita harapkan dari situ pertumbuhan ekonomi lebih baik, kira-kira begitu ya. Berarti Anda sekarang menyiratkan bahwa menghadapi tahun depan ini karena tadi beban tarif dan juga beban pajak tadi membuat sejumlah masyarakat jadi pesimis begitu ya, Mas Eko. Tapi kita lihat dari yang sedang ramai dibahas ini terkait beban pajak yang menghantui warga seperti kenaikan PPN 12% di tahun 2025. Apa implikasi terberat dari kebijakan ini? Dan juga misal Anda jelaskan seharusnya yang disiapkan pemerintah apa-apa saja dalam menerapkan kebijakan ini, dan juga sebagai masyarakat harus siapkan apa-apa saja, Mas Eko. Ya, pertama tentu saja beban katakanlah terberatnya ya, implikasi dari sebuah kenaikan pajak gitu ya dari PPN ini adalah laju konsumsi tadi. Jadi saya bilang tadi tantangan utamanya adalah sektor konsumsi, bagaimana meningkatkan laju konsumsi, tapi pada sektor itu juga kemudian dikenakan tarif yang lebih tinggi begitu. Itu kan jadi tantangan tersendiri ya. Kemudian
apa kompensasinya bagi masyarakat terutama begitu. Nah, sudah ada beberapa paket kebijakan ekonomi, tapi saya rasa ini karena dampaknya temporer ya, dan ya mungkin sekedar untuk beberapa bulan saja begitu, dan tidak semua lapisan terkena begitu, sehingga itu eh, quote unquote netnya itu tetap akan negatif ya bagi laju konsumsi masyarakat gitu. Itu yang menjadi apa ya, tantangan terbesarnya begitu. Nah, ada satu momentum sebetulnya triwulan satu, kalau kita bisa mengungkit ekonomi menjadi katakanlah paling tidak 5,1 ya, atau bahkan 5,2, itu sebetulnya jalan untuk ke triwulan berikutnya akan lebih lebar begitu. Nah, ada momentum puasa ya nanti di bulan Maret kalau nggak salah ya. Jadi itu momentum yang penting begitu, bagaimana kemudian memastikan laju konsumsinya nanti naik begitu ya. Oke, di Januari mungkin akan lebih banyak cerita soal dampak-dampak langsung dari kenaikan PPN, tapi kemudian kita harapkan Februari Maret itu dampaknya sudah mulai reda, dan kemudian didorong dengan ini ya, upaya untuk meningkatkan laju konsumsi. Harapannya begitu. Tapi kalau nanti di Januari sangat katakanlah terjadi perlambatan dalam konsumsi yang cukup besar, nah itu agak sulit tuh mendorong kepada efek lebarannya begitu ya, efek siklikalnya musiman begitu. Kira-kira sih sebenarnya seperti itu sih problem utamanya yang kita hadapi sekarang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi masyarakat harus siapkan apa ini di tahun depan supaya lebih optimis begitu, Mas Eko? Ya, ya terutama sebetulnya kalau dari sisi masyarakat ya, kita harapkan sih sebetulnya yang masih punya tabungan banyak ya, yang kira-kira masyarakat menengah ke atas kan sebetulnya kenaikan PPN mungkin agak lebih impact-nya lebih sedikit ya dibandingkan dengan masyarakat bawah. Nah, itu kita harapkan tetap consume ya, tetap mereka melakukan konsumsi seperti biasa begitu. Mungkin ada sedikit kenaikan, tapi kan itu mereka masih punya tabungan yang cukup gitu. Nah, masyarakat bawah nih yang paling penting saya rasa ya, supaya daya beli mereka tidak jatuh lebih dalam. Memang sudah ada beberapa paket kebijakan, tapi saya rasa yang paket kebijakan yang paling sustain buat mereka itu adalah penciptaan lapangan kerja sebetulnya ya. Kalau kemudian kita bisa melihat PHK-nya bisa terhenti ya, terus kemudian investasi bisa naik sehingga ada lapangan kerja yang bisa menyerap mereka, itu akan sangat bagus begitu untuk bisa membuat optimisme di 2025 begitu Mbak Lia. Baik, dari lapangan kerja. Tetapi Anda sebutkan tadi semakin banyak konsumsi semakin baik. Tapi mungkin Anda juga tahu bahwa di 2025 ada gerakan yang sudah viral, yaitu gerakan No Buy Challenge di 2025 yang saat ini sedang viral, di mana gerakan ini mengajak masyarakat untuk tidak konsumtif karena terdampak oleh kebijakan yang memberatkan ini. Bagaimana Anda melihat ini? Bukankah ini menjadi alarm bagi pemerintah di mana ekonomi Indonesia ditopang tentu seperti Anda katakan dari konsumsi masyarakat tadi? Iya, saya rasa gerakan-gerakan seperti ini kalau saya baca dari konteks ekonomi politik, karena minimnya saluran ya dari aspirasi masyarakat itu yang kemudian direspon secara cepat begitu dan terukur gitu ya oleh katakanlah ya parlemen begitu, kalau saya bilang ya, kan salah satu check and balances dari apa ya, dari kebijakan itu ada di parlemen. Nah, parlemennya kan kayaknya terlalu sangat ini ya, quote unquote ya, menerima apa adanya apa saja gitu yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kemudian akhirnya ya yang terjadi adalah gerakan-gerakan semacam itu ya, yang sebetulnya itu secara ekonomi makro itu akan menurunkan level dari konsumsi tersebut ya, walaupun mungkin secara mikro ya, kalau kemudian dalam kondisi masyarakat katakanlah memang tadi ya terkena beban dari kenaikan harga-harga itu atau kenaikan dari pajak PPN ini, ya memang harus dilakukan ya upaya untuk penghematan begitu demi bisa mencukupi kebutuhan pokoknya begitu. Nah, itu yang ya itu nggak salah ya masyarakat melawan gerakan semacam itu, karena memang banyak saluran-saluran yang sudah mereka upayakan melalui medsos dan lain-lain, tapi kemudian sepertinya ini apa, kebijakan jalan terus begitu. Nah, implikasinya tentu ya mereka akhirnya ya sudah sebagai masyarakat mereka melakukan dengan caranya sendiri ya, seperti tadi berupaya untuk melakukan challenge gitu ya, untuk katakanlah lebih sedikit mengkonsumsi gitu. Tapi saya tetap berharap ya pada masyarakat yang kira-kira dampaknya minim begitu ya, kelas atas gitu ya, harapan saya sih tidak terlalu ini ya, katakanlah tidak terlalu terpengaruh begitu, artinya mereka tetap konsum seperti biasa begitu, seperti normalnya mereka apa ya, menjalani kehidupan ya, itu harapannya begitu, sehingga tidak terlalu menggerus laju konsumsi rumah tangga di perekonomian begitu, karena
konsumsi ini adalah bantalan paling besar ya, bantalan utama dari ekonomi Indonesia begitu. Ya, harapannya tetap konsumtif tadi, lalu di tahun 2025 kita akan lihat seperti Anda katakan tadi di bulan Januari begitu ya, bagaimana kondisi ini akan berjalan. Tetapi kita sekarang ke tingkat global, kita tahu Mas Eko di tahun 2025 Donald Trump ini akan kembali memimpin Amerika Serikat. Sebelumnya Trump ini dikenal dengan proteksionisme dan berdampak luas pada ekonomi global. Anda melihat bagaimana kaitannya ke depan terhadap Indonesia dan dampak yang dirasakan oleh Indonesia? Iya, saya rasa memang kalau kita lihat ya dari kampanyenya Trump, memang perang dagang jilid 2 ya atau trade war 2.0 ini tidak bisa dihindari gitu, karena itu sudah menjadi bagian dari artikulasi yang sering dinarasikan di dalam janji-janji kampanye begitu ya, untuk bisa menggait massa. Nah, implikasinya memang tidak secara langsung ya dugaan saya ya, karena kita dengan Amerika itu mitra dagang utama kita, tapi Indonesia itu bukan mitra dagang utamanya Amerika. Jadi masih di sini level puluhan lah kita itu rankingnya gitu ya. Jadi mungkin tidak akan langsung terkena, tetapi kalau kemudian Amerika itu sangat gencar melakukan serangan perang dagang terhadap China dan sebaliknya China membalas, tentu implikasinya secara tidak langsung itu adalah ke Indonesia juga begitu, dan itu harus diantisipasi ya. Misalkan dari permintaan produk ke Cina gitu ya, itu bisa saja turun begitu. Dan kadang-kadang ini kan Trump ini di pengalaman dia memimpin yang kedua gitu, tentu ada hal-hal yang mungkin berbeda ya, katakanlah berbekal pengalaman perang dagang pertama, mungkin sekarang ini kalau kita lihat akan lebih banyak juga ya aspek-aspek, mungkin orang mengatakan perang teknologi begitu, karena sepertinya Trump juga akan mengerahkan ya, katakanlah bagaimana kemudian menghambat teknologi China dan seterusnya itu bisa masuk ke Amerika. Tapi itu nanti secara tidak langsung implikasinya kepada harga produk-produk berteknologi kan, dan itu Indonesia juga salah satu pasar yang besar ya untuk pasar teknologi ya, handphone dan segala macamnya itu cukup besar ya, bahkan sangat besar begitu di kita gitu, sehingga itu juga akan rawan terkena katakanlah paling tidak kenaikan harga ya, karena biasanya perang dagang itu membuat supply chain-nya terbatas, terus kemudian implikasi bahan baku menjadi langka, menjadi mahal dan seterusnya, dan kemudian ke end produknya juga akan naik gitu harganya. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Mbak Lia. Baik, Mas Eko, yang terakhir secara singkat mungkin bagaimana Anda melihat 2025 dan secara Anda optimis apakah melihat ekonomi Indonesia di tahun 2025 secara singkat seperti apa, Mas Eko? Ya, kita harus tetap optimis ya. Memang Indef memproyeksikan 2025 tumbuh 5%, sedikit lebih rendah dari pemerintah. Ya, kita tentu harapkan target pemerintah yang lebih tercapai begitu ya. Tetapi sebagai gambaran bahwa sisi optimismenya ada begitu. Pertama ya, kita punya beberapa program yang langsung itu yang menyasar kepada masyarakat bawah ya, dan itu kita harapkan nanti benar-benar nyampe ke mereka, tidak ada korupsi, tidak ada katakanlah lag begitu ya, atau katakanlah hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan di dalam birokrasinya, sehingga itu bisa membuat ekonomi kita menjadi lebih optimis. Nah, yang kedua juga katakanlah kalau kita lihat dari beberapa alokasi anggaran APBN kita itu sebenarnya besar begitu, dan itu bisa mendorong perekonomian kalau dimanfaatkan secara produktif begitu. Nah, kita harapkan itu yang terjadi ya, jadi engine dari pemerintah juga ada dari sisi fiskal, dan yang kedua adalah kebijakan yang memang lebih mendorong kepada upaya untuk lebih produktif begitu. Termasuk tadi ada disinggung di dalam video tadi ya, pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun ini harus benar-benar punya impact kepada perekonomian. Kalau itu dilakukan, saya rasa masih optimis ya, kita bisa mencapai 5%, bahkan mungkin juga 5,2 begitu. Tapi memang itu perlu upaya keras ya dari kita, karena tadi ada challenge terhadap daya beli yang masih melambat sampai sejauh ini begitu. Baik, agak sedikit di bawah pemerintah, tapi tetap optimis begitu ya Mas Eko ya. Dan semoga di tahun 2025 peluang-peluang yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tentunya bisa optimis seperti yang Anda katakan tadi. Selamat pagi Mas Eko, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia, Bisnis dan Referensi, sehat selalu.